Buah ranum banyak yang jatuh dimakan ulat, sisa sebiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat. Jumpa lagi dalam Ngopi Ngobrol Perkara Iman dan Islam di PJTP Jabar Pisan. Pemirsa, hari ini kita akan bicara tentang Ramadan dan seluk-beluknya ya. Baik itu sebagai momentum healing spiritual ya, atau untuk mengatasi stres dan lain sebagainya. Kita bicarakan tentang Ramadan ini ya bersama narasumber yang dulu juga pernah kita undang sebagai teman ngobrol di sini, yaitu Ketua DKM Masjid Darul Hikmah Ciparai ya, Bapak Eman Puroman ya. Dan hari ini sudah hadir di studio. Selamat berjumpa lagi Pak Eman. Selamat berjumpa. Oke. Assalamualaikum. Silakan disapa dan dibuka saja pertemuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Selamat berjumpa pemirsa PJTP yang saya hormati. Bahasan kita sekarang pada topik Ramadan sebagai sarana healing spiritual kita. Ya. Jadi selain healing spiritual juga mengurangi stres ya? Iya betul. Bisa begitu ya? Betul, mengurangi stres. Okay. Ya. Kalau kita healing itu biasanya untuk mengobati stres gitu. gitu untuk ya? mengobati stres gitu. Jadi memang kayak mata uang ya? Iya. Ada healingnya berarti stres hilang. Ya? Betul. Kalau healing gitu. stres hilang. Ya? Nah gitu. Kalau healing stres nambah. Iya. Oke. Pertanyaan pertama nih dari saya. Mengapa Ramadan suka disebut bulan pensucian jiwa? Iya. Apa ada kaitannya dengan healing dan dengan menyucikan jiwa? Iya. Dalil yang umum yang kita rujukan pertamanya bahwa Ramadan itu adalah tujuannya menjadi manusia yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Jadi tujuan Allah memberikan bulan Ramadan kepada kita supaya kita meningkatkan ketakwaan dan menjadi orang yang bertakwa. Selesai Ramadan, kita menjadi orang takwa. Tapi setelah selesai Ramadan, kita bukan kembali kepada orang yang tidak bertakwa. Ya, tapi ada latihan, ada pengalaman. Nah ini yang latihan selama bulan Ramadan ini akan membuat kita menjadi sarana peningkatan spiritual kita, mensucikan jiwa kita. Ya. Dari mana dasarnya, gimana dasarnya itu? Kalau kita amati sekarang ya, di menjelang bulan Ramadan itu semua masjid, musola ya, yang ada di seluruh dunia barangkali lah, tidak di Indonesia saja, itu ramai menjadi tempat peribadatan kita. Ibadah kita meningkat, frekuensi ibadah kita meningkat, kemudian secara kuantitas juga meningkat, secara kualitas juga meningkat. Nah ini dengan peningkatan ibadah kita, maka akan terjun ke arah sana ya, ke dalam jiwa kita, ke dalam roh kita. Itu ada peningkatan kualitas. Tadinya awalnya kita menuju kepada ketakwaan kita ya, kepada ketakwaan kita. Tapi di perjalanan setelah kita belajar banyak beribadah, banyak melakukan hal-hal kegiatan-kegiatan yang beribadah, muncul. Nah jadilah itu seperti kalau obat ya gitu barangkali ya, dalam perlakuan kita, amalan kita lahir ke dalam jiwa kita, merat dalam jiwa kita. Nah itu ya, seperti itu barangkali. Jadi yang stres bisa berkurang stresnya ya. Betul ya. Dan yang kotor jiwanya ditersucikan. Ya betul itu. Jadi puasa itu bukan hanya menahan haus dan lapar gitu kan? Betul, tidak. Jadi puasa itu tidak hanya menahan haus dan lapar saja, akan tetapi bahkan kalau ulama ada membagi, Imam Al-Ghazali membagi 3 bagian puasa itu. Ada yang puasa awam, puasa seperti kita hanya melaksanakan menahan hawa lapar, dan menghindari hal-hal yang membatalkan. Kemudian ada yang puasa khusus. Puasa khusus itu jadi puasa yang di dalam terbawa dengan jiwa dan di jiwa kita ya, mata kita, puasa mata kita, telinga kita, kemudian panca indera kita ya, anggota tubuh kita. Jadi artinya mata kita kalau melihat hal-hal yang itu ditahan ya, karena sedang puasa. Kemudian lisan kita juga
ketika kita merasa sedang puasa ditahan, tidak Ngomong sembarangan. ya tidak sembarangan, tidak sembarangan ucap, apalagi kita Misalnya yang kotor-kotor ya. berkata kotor atau gibah atau berdusta gitu ya, atau menipu orang gitu. Nah, itu puasa yang masuk ke tingkatan yang khusus gitu, yang khusus. Kemudian telinga kita tidak mendengar apa yang Tidak perlu dengar. yang tidak sesuai, yang jelek-jelek begitu ya. Kita mau bertahan seperti langkah kita, kaki kita, tangan kita, ya, semua dijaga, diikutkan untuk karena kita merasa berpuasa. Supaya apa? Supaya puasa kita berkualitas. Supaya kita ada pahala yang Allah berikan kepada kita atas perjuangan puasa kita dengan menahan seluruh anggota tubuh kita seapa yang kemudian hati kita termasuk hati kita. Jadi bagaimana hati kita supaya tidak ada iri, ada apa gitu ditahan karena kita merasa apa? Itu puasa yang khusus. Lalu ada yang puasa yang lebih khusus lagi, puasa yang dilakukan oleh as-siddiqin atau para nabi. Puasa ini soal semata-mata yang lebih meningkat daripada yang khusus tadi. Khusus kepada lebih khusyuk kalau tingkat kehusuannya itu. Biasanya dilakukan oleh Pak as-siddiqin atau para puasa para nabi. Dan kita mungkin Wali termasuk, sulit wali termasuk itu. Ya, wali mungkin masuk ke sana yang muqarrabin gitu ya. Khusus ya. Khawasil khusus. Nah, Ya, itu. begitu. Nah, itu. Jadi yang standar mah mungkin ya cek bahasa Sunda mah mun ucap tong ucapna lain Ya. lain ucap kedeunana Ya. ya. Ningali tong sang tinggalina lamun lain tinggalina tong sok do ngadenge lamun lain denge keunana. Nah gitu, kalau ke bahasa Sunda begitu. Nah, jadi itu yang Bahasa tingkat dua denge-dengena, itu. bahasa Itu mah tingkat dua. ucap-ucapna, gitu. Tingkat dua itu mah tingkat khusus ya. Nah, itu. Kalau sekedar haus dan lapar mah yang belajar aja anak-anak SD ya. Lalu bagaimana sekarang apakah dapat pahala juga sepuasa yang biasa, yang standar seperti kita gitu ya? Ya itu pahala urusan Allah, tapi kita hanya berupaya untuk melakukan itu, melakukan dengan sesuai dengan rukunnya, sesuai sunatnya gitu ya. Yang jelas ketika bulan puasa itu tidak hanya puasanya saja, tapi Oke. ada amal-amalan lain yang ikut Oke. kita. Jadi apapun tingkatannya puasa mah karena itu kewajiban dilaksanakan dapat pahala. Betul. Demikian segmen ini, kita lanjutkan nanti segmen berikutnya setelah yang banyak lewat ini. Silakan.